Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita memasuki pelajaran ke-8. Zawaju bi Sayyidati Khadijah, pernikahannya Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'i, setelah kembalinya Nabi bi syahraini dengan 2 bulan min safrati, daripada musafirnya Nabi Atsaniyati yang kedua, tentu ke negeri Syam. Tazawwaja, menikah ianya Nabi bi Sayyidati Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Wahya, dan padahal bermula dengan Khadijah allati khatabat, yang meminang, yang melamar ianya Khadijah akannya Nabi. Beliau setelah kembali 2 bulan setelah kembali beliau dari musafir yang kedua, beliau menikahi Sayyidah Khadijah. Siapa yang melamar? Sayyidah Khadijah sendiri yang melamar Rasulullah. Di sini kita bisa menyimpulkan yang bahwa seorang perempuan yang melamar seorang lelaki yang mempunyai kapasitas yang lebih ataupun kapasitas yang istimewa dalam pandangan agama, itu bukanlah suatu kehinaan, itu bukanlah suatu kerendahan. Malah dalam pandangan syariat terhadap orang tua yang mempunyai anak perempuan, beliau disunatkan, dianjurkan dalam agama untuk menawarkan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu. Jadi melamar seorang lelaki yang dilakukan oleh perempuan, itu bukanlah suatu hal yang rendah, bukan suatu hal yang hina. Wa kana umruha 40 sana, dan adalah usianya Khadijah itu 40 tahun. Wa umru, dan adalah umurnya, usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam 25, itu 25 tahun. 25 tahun usia Rasul, dan usia Khadijah adalah 40 tahun. Ini juga menunjukkan bahwa yang harus kita kedepankan dalam memilih seorang perempuan, dalam menjadikan seorang perempuan sebagai istri, bukanlah di usianya, namun di kriteria dalam dia berakhlak dan beragama. Bukan suatu kemestian kita harus memilih istri atau calon istri kita harus yang lebih muda daripada kita, itu bukan suatu kemestian. Wa kana qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah, dan ada ianya Khadijah sebelumnya menikah dengan Nabi, mutazawwijatan itu yang telah menikah ia dengan Abi Halah. Waqad mata, pada sungguh telah mati, telah wafat ianya Abi Halah. Walau, dan sabit baginya Abi Halah waladun, itu anak, min daripadanya Khadijah, ismu yang bermula namanya anak itu Halah. Ada yang menamakan, ada juga yang menyebutkan Hindun. Sayyidah Khadijah sebelum menikahi Nabi, beliau telah pernah menikahi dengan seorang laki-laki, berarti beliau ini janda. Nama suami beliau, kunyah, panggilan suaminya kepada suami beliau itu Abi Halah. Abi Halah ini mempunyai seorang anak dari Khadijah, yaitu namanya Halah. Ada juga yang menyatakan namanya Hindun. Wa qad qamat ma'a Rasul, sungguh menetap ianya Khadijah beserta Rasul akan 25 tahun. Walam yatazawwaj, dan tidak menikah ianya Rasul khaira akan selainnya Khadijah, hatta sehingga tuwfiyat, diwafatkan akan ianya Khadijah. Masa ataupun lamanya Sayyidah Khadijah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 20 tahun. Dari usia beliau 40 sampai usia beliau 65 tahun, menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun tidak pernah menikahi perempuan lain selainnya sebelum Khadijah wafat. Kita masuk ke pelajaran ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi.
Nah, yang kesembilan itu hukum ataupun ketetapannya Nabi di kalangan Quraisy pada meletakkan Hajar Aswad. Fil khamisati wa salasina, pada 35 min umrihi, daripada umurnya Nabi, hadamat Quraisyunil Ka'bata. Hadamat Quraisyunil Ka'bata, meruntuhkan oleh Quraisy akan Ka'bah, wajaddadat, dan memperbarui ianya orang Quraisy bina'aha, akan bangunannya Ka'bah. Pada usia Nabi yang 35 tahun, orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah. Wa qad ishtaraka ma'ahum, dan sungguh masyarakat berkongsi ma'ahum, di antara mereka orang Quraisy. Wa qad ishtaraka, dan sungguh berkongsi ianya Nabi ma'ahum, beserta mereka Quraisy, sallallahu alaihi, semoga merahmati Allah alaihi, di atasnya Nabi, wasallama, dan merahmati sejahteranya Allah, fi bina'iha, di mana musyarakatnya, di mana berkongsinya, di mana bersatunya Nabi beserta Quraisy, fi bina'iha, pada membangunnya Ka'bah, pada merenovasinya Ka'bah. Jadi Rasulullah pun ikut andil dalam membangun, merenovasi Ka'bah beserta orang-orang Quraisy. Wa kana yahmilul hijarata, dan ada ianya Nabi itu yang membawa hijarata, akan batu, ma'asyarafi Quraisyin, beserta orang-orang mulia di kalangan Quraisy. Wa ma'ahu, dan sampai besertanya Nabi Amu, itu pamannya Nabi itu Abbas. Beliau membawa batu beserta orang-orang mulia di kalangan Quraisy. Beliau juga ditemani oleh paman beliau itu Abbas, abang dari Abdullah. Waqtalafan Quraisyun fiman, dan berselisihlah Quraisy fiman, pada siapa yada'ul hajara, yang akan meletakkan hajara, akan batu, akan hajar al-aswad, akan hajar al-aswad, makanahu, pada tempatnya hajar al-aswad. Summa tafaqu, kemudian sepakatlah mereka, ala ayyakunal hukmu, atas bahwa adalah hukum, awala, itu seawal-awal dakhilin, yang masuk, minal masjid, pada masjid. Jadi orang-orang Quraisy pun berbeda pendapat, saling beradu argumen tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, karena tadi kan sudah direnovasi, Ka'bah sudah direnovasi, tentu Hajar Aswad setelah dipindahkan, kemudian ini akan diletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Inilah terjadi perdebatan siapa yang akan meletakkan, karena ini pekerjaan yang mulia, tentu banyak orang yang mencalonkan dirinya untuk menjadi peletak Hajar Aswad ke tempatnya. Kemudian dalam perselisihan tersebut, mereka membuat kesepakatan bahwa mereka akan mendengarkan hukum ataupun ketetapan yang dibuat oleh orang yang pertama kali masuk dalam masjid. Fakana awalu dakhilin Rasulullah, maka adalah awalu itu isim daripada kana, marfu, ini mansub yang dibuatnya. Awalu dakhilin, maka adalah yang pertama kali masuk Rasulullah, itu Rasulullah. Fafarihat Quraisyun bi, maka senanglah Quraisy dengan kejadian tersebut. Wa qalu, dan berkata oleh mereka, radina, kami ridha bil amin, dengan amin. Maka yang pertama kali masuk ke masjid itulah Rasulullah. Fafarihat Quraisyun, pasukan orang-orang Quraisy pun berbahagia hati dengan kejadian tersebut. Wa qalu, mereka pun berkata, radina bil amin, kami ridha dengan amin. Amin ini kan merupakan gelar ataupun sebutan kepada yang ditujukan kepada Rasulullah. Mana amin yang terpercaya. Kami ridha bil amin, dengan amin, yaitu dengan Rasulullah. Fa wada'al hajara fi ridain, maka meletakkan ianya Nabi al-hajara, akan hajar aswad, fi ridain, pada satu rida. Wa talaba, dan meminta ianya Nabi, min kulli ra'isin, daripada setiap pemimpin anakan bahwa yamsaka, memegang ianya pemimpin, bitorafin, dengan satu sisi, pada satu sisi, minaridai, daripada rida tersebut. Summa amara, kemudian memerintahkan ianya Nabi akan mereka, bi raf'ihi, dengan mengangkatnya rida. Falama, maka manakala wasalu, sampai lah mereka, bihi, dengannya rida, ila maudhi'i, kepada tempatnya Hajar Aswad, akhadahu, saya mengambil akannya Hajar Aswad oleh Rasul, biadi, dengan tangannya Rasul, wada'ahu, dan meletakkannya Rasul akannya Hajar Aswad, biadihi syarifah, dengan tangannya
Rasul yang mulia, fazalal khilafu, maka hilanglah perselisihan bihukmi dengan hukum yang telah dibuat oleh Rasul. Wa ta'ajjabat Quraisyun, dan terkagumlah orang-orang Quraisy min quwwati fikri, daripada kekuatan fikirannya Nabi. Beliau sangat bijaksana dalam dalam situasi yang sudah genting pun beliau bisa mensatukan umat, bisa mensatukan pemuka-pemuka Quraisy yang telah berselisih paham dengan cara beliau meletakkan ridak, kemudian Hajar Aswad diletakkan di atas ridak tersebut, dan beliau meminta kepada seluruh daripada setiap pemimpin-pemimpin suku untuk memegang di masing-masing sisi daripada ridak tersebut, sehingga semua pemimpin-pemimpin tersebut merasa bahwa beliau termasuk ikut andil di dalam meletakkan Hajar Aswad. Mereka masing-masing merasakan bahwa dihargai, bahwa mereka dimasukkan ke dalam daftar ataupun dalam orang-orang yang meletakkan Hajar Aswad. Sekian dulu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.